Kalau saya terus terang untuk jadi ketua saya nggak sanggup karena saya orangnya mudah meledak-ledak, emosional. Beliau, ini ada ancaman dari gini, udah tenang aja. Karena ketenangan itu yang saya sampai sekarang nggak tahu apa zikirnya. Nah itu jadi beliau memang udah kelihatan dari dulu tuh bakatnya itu memimpinnya. Jangan lupa tonton terus YS Podcast, subscribe, like, share, and comment. Wow, top. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bahagia sekali ada kesempatan luar biasa YS Podcast akhirnya bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Ini luar biasa dan spesialnya lagi duduk bersama sahabat saya, Dr. Zaki Abdillah. Ini bersama beliau ini sudah cukup lama kita setiap beliau pulang pendidikan. Nah nanti selama pendidikannya ini yang mau kita ulik ini ya. Jadi ada cerita sangat luar biasa Ci Azli ya. Masih ingat Ci Azli? Ci Azli. Nah, ini karena keusilan Ustadz Zaki mengerjai Ustadz Abdul Somad akhirnya dipanggil Ci Azli. Nah, kita langsung aja nih Ustadz. Iya. Mengenal sahabat saya ini juga nih Pak Dr. Zaki. Dulu walaupun jadi ketua ikatan mahasiswa ya. Di sana, tapi kayaknya pendiam dan pendiamnya itu saya lihat sampai sekarang Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, saudara-saudara saya dimanapun berada, bil khusus yang ada di Lombok Utara. Kita bersama Bang Yusron Saudi, walaupun di Lombok, lahir di Lombok. Jadi saya Habib Dr. Zaki, Habib Zaki kan angkatan 97. Ya. Saya 98. Beda abang tahun, abang kakak kelas. Lalu kemudian ketika sampai, ya tentu senior 2 kali. Pertama senior sebagai Al-Azhar, kedua ada namanya Angkatan Depak. Maksud Angkatan Depak itu yang dapat beasiswa. Jadi Indonesia ini dapat jatah 100 orang setahun. Satu di antara yang 100 orang itu Habib Zaki. Nah itu, bayangkanlah itu kecerdasannya itu. Ini ya. Jatahnya cuma 100. Nah beliau dapat. Kemudian kita berada di provinsi. Sebagian kawan-kawan di Kairo. Kita berada di nama provinsinya Garbiyah atau Garbiyah. Ibu kotanya Tanta. Jadi kami di sana dan beliaulah ketua kami. Ketua PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Jadi beliau sebetulnya yang lebih tepatnya itu jadi pemimpin nasional. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan semua daerah. Di situ. Dari Aceh, Tengku, ada Tengku Amrullah, ada Nurdin, ada banyak, ada. Dari Sumatera Utara ada Bang Iqbal, ada Amir Lontong, ada dari Jambi ada Bang Ican, dari Riau ada Somad, dari Palembang ada Abdul Hadi, Mas Huri, dari Jakarta ada Baywatch, ada Mulyanto. Jadi beliau memimpin anak Indonesia level nasional. Jadi semua dari Sulawesi, kawan-kawan dari KKS, dari Kalimantan, KMKM, itu semua beliaulah kepala sukunya yang mengatur. Dan jadi ketua pelajar di Mesir itu nggak sama dengan di Indonesia. Kompetisinya gimana Ustaz? Pertama saingan dalam masalah studi. Kalau ketua nggak sukses studi, mana mungkin anak buah mau ikut kan? Ya jelas. Yang kedua, waktu itu kan kita krisis. Jadi ketua itu mesti bisa mengatur bantuan-bantuan dari orang Mesir. Uang ini masalah uang. Jadi kalau tidak amanah kalau ini, dan beliau bisa mengatur itu semua. Bantuan beras bulanan, bantuan uang setiap Ramadan kita dapat bulanan. Bisa beliau mengatur itu dan selama beliau tidak ada konflik, tidak ada. Jadi secara pendidikan sukses, secara emosional. Kalau saya terus terang untuk jadi ketua saya nggak sanggup karena saya orangnya mudah meledak-ledak, emosional. Beliau, ini ada ancaman dari gini, udah tenang aja. Karena ketenangan itu yang saya sampai sekarang nggak tahu apa zikirnya. Nah itu.
Jadi beliau memang udah kegiatan dari dulu tuh bakatnya itu memimpin. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.